Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifahalukum, bagaimana kabarnya anak Bu Guru semua? Hari ini bersama Bu Guru kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab halaman 98. Nah, silahkan buka bukunya halaman 98. Oke, boleh di pause dulu videonya kalau misalkan masih mencari halaman ya. Nah, setelah sudah membuka halaman 98, di sini kita akan belajar tentang kalimat tanya, yaitu kalimat tanya hal. Ini sudah sering Bu Guru jelaskan ya di pembelajaran sebelumnya. Hal ini kalimat tanya yang berarti apakah. Jadi kalau ditanya hal atau apakah, itu jawabannya biasanya ada dua, nak. Yang pertama adalah na'am, yaitu ya, iya, atau jawabannya la. La itu berarti tidak. Di sini ada contoh. Hal dzalika qalamun? Apakah itu pulpen? Ada pertanyaan, apakah itu pulpen? Untuk penggunaan dzalika dan tilka sudah kita pelajari di minggu lalu ya. Dzalika ini digunakan untuk kosakata bahasa Arab yang akhirannya tidak ada huruf takmar butoh. Sedangkan kalau tilka digunakan untuk bahasa Arab yang akhirannya ada takmar butohnya. Ini jangan lupa. Nah, sekarang kita belajar yang pertama. Di sini ada gambar apa anak-anak semua? Iya, betul. Di sini ada gambar pulpen. Ada pertanyaan, hal dzalika qalamun? Apakah itu pulpen? Karena ini memang gambarnya pulpen, berarti jawabannya adalah na'am. Na'am, dzalika qalamun. Iya, itu adalah pulpen. Dzalikanya disalin lagi, qalamunnya juga disalin lagi. Bisa? Contoh kedua, di sini ada gambar kursi. Ada pertanyaan, hal dzalika kursiyun? Apakah itu kursi? Karena ini memang gambar kursi, berarti jawabannya na'am. Dzalika kursiyun. Ya, itu kursi. Cara jawabnya mudah ya. Tinggal tulis na'am atau la, lalu disalin lagi. Jawab apa pertanyaannya dari zalika ke terakhirnya. Berikutnya sini ada gambar anak laki-laki. Anak laki-laki bernama Sa'dun. Hal dzalika Sa'dun? Jawabannya na'am, dzalika Sa'dun. Ya, itu adalah Sa'ad atau Sa'dun bisa. Jadi dzalika itu digunakan untuk mufrodat bahasa Arab yang akhirannya tidak memiliki kata marbutoh atau untuk nama laki-laki. Di sini ada percakapan. Ada percakapan lagi, ada pertanyaan. Hal tilka hakibatun? Apakah itu tas? Sedangkan di sini gambarnya papan tulis. Berarti jawabannya bukan ya. Cara menjawabnya tinggal kalian tulis la tilka saburatun. Tidak, itu papan tulis. Ditulis huruf la-nya di pertama, terus tilka saburatun. Tilkanya disalin, terus tulis saburatun karena ini gambarnya papan tulis. Dan papan tulis ini bahasa Arabnya saburatun. Terus yang berikutnya, hal tilka saburatun? Apakah itu papan tulis? Karena di sini adalah gambar kertas, berarti jawabannya bukan. Cara menjawabnya tinggal tulis la. Dzalika kirtasun. Sekarang mungkin ada yang bingung. Kenapa di soalnya itu memakai tilka sedangkan dia menjawabnya dzalika? Kenapa dia menggunakan dzalika di sini? Karena kirtasun yaitu kertas mufrodat terakhirnya tidak memiliki huruf tak marbutoh, makanya dia menggunakan dzalika. Ibu ulangi ya. Hal tilka saburatun? Apakah itu papan tulis? Sedangkan di sini gambarnya adalah kertas. Berarti cara menjawabnya la dzalika kirtasun. Tidak, itu adalah kertas. Yang berikutnya, hal tilka Fatimah? Apakah itu Fatimah? Di sini gambar perempuan. Gambar perempuan dijawab di sini la tilka Aisyah.
Bukan, itu adalah Isya. Nah, inti dari pelajaran hari ini adalah bagaimana cara menjawab pertanyaan hal. Pertanyaan hal itu bisa dijawab dengan dua. Ada na'am, ada la. Kalau na'am berarti mudah. Kalian tinggal tulis na'am lalu tulis salin saja soalnya dari dalika sampai akhir. Kalau la, kalian tinggal tulis apa jawaban yang sebenarnya, apa mufradat yang sebenarnya sesuai dengan gambar. Dan jangan lupa pemilihan tilka dan dalikanya disesuaikan. Jika ada huruf tak marbutoh seperti ini menggunakan tilka, jika tidak ada menggunakan dalika. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lihat halaman berikutnya, halaman 99. Sebentar ya. Di sini halaman 99 ada 5 latihan yang kalian boleh kerjakan. Di sini ada contohnya cara mengerjakannya seperti tadi ya. Di sini dia nanya, hal dzalika kitabun, apakah itu buku? Jawabannya adalah la. Tilka mistoratun. Tidak, itu adalah penggaris. Di sini menggunakan zalika karena dia bendanya adalah kitabun dan kitabun ini tidak ada tak marbutohnya. Dan di sini dia menggunakan tilka. Kenapa? Karena mistoratun. Mistoratun ini mempunyai tak marbutoh. Oke, soal yang pertama. Kita bareng-bareng ya. Ada pertanyaan, hal tilka sa'atun? Apakah itu jam? Kalian lihat, ini gambar jam bukan, nak? Bukan, ini gambar tenda. Berarti kalau ini bukan gambar jam, kalian tinggal jawab, tulis la. Tilka khaimatun. Tidak, itu adalah tenda. Bisa? Yang berikutnya, misalkan di sini ada pertanyaan, hal dzalika Muhammad? Apakah itu Muhammad? Ternyata sudah diisi jawabannya. Naam. Tinggal disalin lagi, dzalika Muhammad. Bisa ya? Nanti ini soalnya dikerjakan, lalu difoto dan dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Kalau memang gambarnya sesuai dengan pertanyaan, jawabannya na'am. Tapi kalau tidak, jawabannya la. Lalu berikan jawaban yang benarnya seperti apa. Yang ini nomor 2. Hal dzalika jaros. Nah, jaros itu bel. Tapi di sini adalah gambarnya jam. Berarti jawabannya la. Tilka sa'atun. Kenapa di sini tadi Bu Guru bilangnya tilka? Karena jam adalah bahasa Arabnya adalah sa'atun, sedangkan sa'atun ini akhirannya ada huruf tak marbutoh. Makanya menggunakan tilka. Berarti nomor 2 jawabannya la. Tilka sa'atun. Bisa ya seperti itu ya. Lalu kalau sudah, kalian balik lagi bukunya halaman 93. Di sini ada mufrodat, kalian bisa lihat di gambar ya artiannya apa, tapi boleh sambil mengikuti Bu Guru. Yang pertama adalah yadun. Yadun artinya adalah tangan. Yang kedua adalah lihyatun. Lihyatun ini jenggot. Sudah? Yang berikutnya, di sini ada jundi. Jundi ini apa anak-anak? Tentara. Oke, sudah? Yang berikutnya, yaminun. Yaminun itu di sini kan gambarnya tangan ya, tapi yamin itu sebenarnya artinya adalah tangan kanan. Berikutnya, khaimatun. Khaimatun adalah tenda. Kalau sudah tulis, berikutnya kursiyun. Kursiyun artinya adalah kursi. Oke, sudah diartikan? Kalau sudah, kalian boleh coba menjodohkan
di halaman 96. Tapi ini tidak PR 96. Kalau mau mencoba silahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Tugasnya yang ini ya nak, yang ini yang harus kalian kerjakan, bagaimana cara menjawabnya. Apakah benar atau tidak, la atau naam. Ya, cukup sekian dari Bu Guru. Kalau misalnya belum ada yang dimengerti, boleh tanya Bu Guru langsung lewat BA. Ya, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.